atas kepalanya duri sebagai mahkota. Ia diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Ia menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Ya seru sudah genap dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita datang kepada Tuhan di dalam kebaktian Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita, menanggung dosa-dosa kita. Sekalipun kita masih berada di rumah masing-masing beserta dengan keluarga beribadah, biarlah hati kita tetap mengarah kepada Tuhan karena kita yakin Dia bersama dengan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kebaktian Jumat Agung pada saat ini kita mulai dengan pengakuan pertolongan bagi kita datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menuntun kita masuk dalam ibadah pada saat ini diambil dari Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal
kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi kita. Dia adalah Allah yang turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita umatnya memuji dia. Kita nyanyikan lagu umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku, turun dari surga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk, mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami sedemikian, yang terus menolong dan menuntun kehidupan kami. Di dalam kesempatan kami datang di hadapan-Mu, di dalam kebaktian Jumat Agung ini Tuhan, kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang besar melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Tapi sebelum kami lebih jauh melangkah masuk di dalam ibadah kami Tuhan, kami menyadari kami datang di hadapan Tuhan membukakan seluruh kehidupan kami. Karena kami menyadari Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang di tengah-tengah limpahnya akan anugerah, kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi masih saja ya Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan mungkin di dalam kehidupan kami yang terlihat oleh orang-orang seakan-akan kami adalah orang baik. Tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau yang tahu menyelidiki hati, keinginan, sampai kepada motivasi kami yang terdalam dalam kami menjalani kehidupan. Kami sendiri juga sadar ya Tuhan, ada di dalam apa yang kami lakukan Tuhan, sesungguhnya bukan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi sesungguhnya alasannya adalah diri kami, keinginan kami
bahkan ada hal yang tidak Engkau inginkan, tapi kami telah melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi menguduskan kami, agar kami, tak kala kami masuk di dalam ibadah ini, sekali lagi Engkau menuntun kami untuk kami dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membaca pembacaan Alkitab sehubungan dengan kita memperingati kematian Yesus. Kita akan membaca Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacakan bagian ini secara silih berganti. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sampai sekian pembacaan Alkitab, dan saat ini kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru
Sekolah Kristen Kalam Kudus, Jalan Kapten Muslim. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Bersama-sama dengan gereja segala abad dan di segala tempat. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Di dalam kematian Tuhan Yesus, kita mendapati Dia begitu menderita. Dan banyak orang mungkin akan merasa kasihan kepadanya dan menganggap Dia begitu lemah. Tetapi sesungguhnya, sebenarnya Dia dapat memanggil ribuan malaikat untuk melepaskan Dia. Tapi itu tidak dilakukannya karena Dia rela mati untuk kita. Kita nyanyikan lagu Ribuan Malaikat. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota, Ia diejek dan dicela. Dengan sabar Ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Ya seru sudah genap dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Saat ini kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan dari murid Sekolah Kristen Kalam Kudus Jalan Kapten Muslim.
Selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita mempersiapkan dan memberikan yang terbaik, dan persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di layar perangkat yang kita gunakan saat ini ataupun yang ada di warta. Dan kita akan memuji Tuhan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus memeliharakan hidup kami, mencukupkan akan kebutuhan kami jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami boleh mengumpulkan persembahan kami sebagai wujud rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah terus memeliharakan hidup kami. Tuhan, terimalah persembahan kami, berkatilah agar dipakai untuk menjadi pendukung di dalam pekerjaan Tuhan, baik melalui gereja di tempat ini maupun melalui tempat yang lain. Dan ajarilah kami Tuhan dalam kehidupan ini, bukan sekedar kami mengumpulkan rupiah demi rupiah yang kami miliki, tapi biarlah Engkau ingatkan dan sadarkan kami bahwa seluruh kehidupan kami adalah anugerah Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan, agar hidup kami, waktu kami, dan seluruh keberadaan kami persembahkan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dalam sehari-hari, dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami masih berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam tempat kami masing-masing, di rumah kami, ataupun di dalam pekerjaan kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri juga Allah yang terus menolong. Engkau dapati Tuhan umat-Mu dengan berbagai kondisi kehidupan yang ada pada saat ini. Tuhan, mungkin ada di antara jemaat-Mu yang memiliki pergumulan-pergumulan, baik itu di dalam pergumulan iman, bagaimana menjalani kehidupan untuk tetap taat dan tunduk kepada Tuhan. Yang seringkali Tuhan kehidupan ini, seringkali kami ditarik pada keinginan daging kami. Tuhan, biar Engkau juga yang menolong. Ada di antara jemaat-Mu juga yang sedang bergumul untuk pekerjaan dan usaha pekerjaan yang ditekuni. Tuhan, biar kiranya Engkau juga menolong umat-Mu Tuhan, menolong jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan akan pekerjaan. Kiranya Engkau juga mempertemukan dengan orang yang tepat, yang Engkau sendiri juga mau pakai, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang yang akan Engkau pertemukan, dan orang itu menjadi saluran berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, yang bergumul dengan hubungan di tengah-tengah keluarga, khususnya Tuhan di masa-masa pandemik ini, di mana kami akan selalu berada di rumah dengan berbagai situasi rumah yang ada Tuhan. Mungkin ada yang bergumul untuk relasi satu dengan yang lain. Kiranya Engkau Tuhan menolong, menyadarkan jemaat-Mu untuk boleh melihat kondisi ini Tuhan. Bukan menjadi kondisi yang membuat kami menjadi semakin bergumul satu dengan yang lain. Tetapi biarlah ya Tuhan dalam situasi kami selalu berada di rumah bersama-sama. Menjadi satu kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh membangun relasi satu dengan yang lain. Bersama dengan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, di dalam relasi kami dengan Tuhan, relasi satu dengan yang lain juga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mau menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami.
Biar kiranya Engkau juga ya Tuhan yang memberkati dan menolong. Dan terkhusus ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk vaksinasi yang sedang dilakukan ya Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, kami mohon biar Engkau sendiri juga memberikan hikmat bijaksana kepada para petugas. Memberikan kesungguhan hati di dalam mereka melakukan tugas-tugas ini. Untuk memikirkan akan kebaikan seluruh masyarakat ya Tuhan. Dan Engkau juga tahu akan apa yang menjadi pergumulan mereka. Biar Engkau juga yang turut campur untuk menolong mereka menyelesaikannya. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pekerjaan-Mu melalui sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di tempat ini. Tuhan, biar kiranya Engkau juga yang terus memberkati, baik itu badan pengurus untuk pimpinan akademik, mulai dari dirpel, kepala bidang, dan juga para kepala sekolah dan serta guru-guru. Bantu kami semua ya Tuhan bersatu hati. Di dalam kami boleh melakukan akan pekerjaan-Mu. Dan yang terutama Tuhan, biarlah visi misi yang ada pada sekolah ini, yang menjadi satu panduan bagi kami di dalam melayani Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh boleh membawa setiap anak didik untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga baik anak-anak didik kami maupun setiap kami boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Di dalam penerimaan murid baru di tahun pelajaran 2021-2022, kiranya Engkau Allah yang berkarya. Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan, Allah yang akan menarik setiap anak-anak yang akan bersekolah, setiap orang tua yang akan menyekolahkan anak-anak mereka, mulai dari tingkat PG, TK, SD, SMP, dan SMA, agar mereka juga Tuhan, mereka-mereka yang Engkau sendiri rancangkan dan rencanakan untuk boleh dididik di Kalam Kudus ini, menarik mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka di tempat ini. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Agar Tuhan sendiri juga yang berkarya di dalam hidup kami dan melalui sekolah Kristen Kalam Kudus ini. Dan sebentar ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Gindo Manogi. Tuhan, kami mohon agar Engkau menolong kami. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menolong kami Tuhan untuk boleh sekali lagi merenungkan akan cinta kasih-Mu yang besar ini. Sehingga ya Tuhan, kami boleh digerakkan dalam menjalani kehidupan kami. Selanjutnya kami benar-benar boleh hidup memperkenankan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi. Terpuji Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Berikut ini kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana tadi saya dalam doa telah mendoakan bahwa yang menyampaikan firman Tuhan hari ini adalah Pendeta Gindo Manogi dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Dan kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pendeta Gindo yang menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan lanjutkan nanti dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan mempersiapkan diri mengikutinya. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Karena Kasih-Nya. Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun di
diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan, kepercayaan yang diberikan kepada saya bisa menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Saya menyampaikan salam buat jemaat yang ada di Gereja Kalam Kudus Medan, salam dari Jemaat Kalam Kudus Malang. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menyatukan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh Tuhan kumpulkan dan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati waktu ketika kami bersama merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang menolong dia, memberkati, mengurapinya dan menjadikannya alat dalam tangan-Mu. Dan setiap kami Tuhan yang bersama-sama belajar firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan juga yang memberkati kami. Dan secara khusus apa yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat yang meneguhkan kami semua. Begitu juga Tuhan ketika kami nanti akan bersama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kiranya perjamuan kudus ini juga boleh menjadi pesan Tuhan yang memberkati dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi waktu ini, mohon kasih karunia-Mu, berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam ibadah peringatan Jumat Agung pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26, Injil Matius pasal 26, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Tetapi ada beberapa ayat saja yang akan saya baca dan beberapa bagian saya tidak akan baca. Nah, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lagi mengenai perikop ini. Bisa membandingkannya nanti, bisa membaca juga bagian dari Injil Markus dan juga Injil Lukas. Dan jangan lupa membacanya juga dari kitab Keluaran pasal 12 dan juga pasal 13. Saya akan membacakan ayat 17 sampai dengan ayat 19 dari Matius pasal 26. Lalu nanti saya akan lanjut
ayat 26 sampai dengan 29. Ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Amin. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang teolog ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya, sesudah Bapak mengajar sebagai seorang dosen teologi sekian tahun, bisa nggak Bapak menggunakan satu kata saja untuk menyimpulkan pengajaran iman Kristen? Satu kata yang bisa Bapak gunakan untuk menjelaskan, untuk menggambarkan tentang iman Kristen. Lalu dosen itu bilang begini, ada satu kata, yaitu kasih. Kasih. Saya sangat setuju Bapak Ibu Saudara dengan apa yang dikatakan oleh dosen ini. Satu kata ini bisa menggambarkan, bisa menjelaskan apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh Alkitab kita. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru kita bisa membaca catatan tentang kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa ini. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 satu kalimat yang sangat indah tentang kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, betul sekali lagi saya katakan. Ketika kita membaca Alkitab kita, maka kita bisa menemukan catatan pesan tentang kasih Allah di dalam Alkitab kita. Allah yang menciptakan manusia sebagai ciptaan yang sangat istimewa. Allah memperlakukan manusia begitu istimewanya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diperlakukan dengan sangat istimewa oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa dan sesudah itu kita bisa melihat bagaimana dosa itu begitu kuat mencengkeram manusia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas yang dari namanya cengkeraman dosa. Semuanya berada di dalam perbudakan dosa. Dan yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara, dan ini yang perlu menjadi perenungan buat kita. Allah yang sudah memberkati kita, Allah yang sudah memberikan apa yang kita perlukan. Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita, justru itu yang kita gunakan untuk melawan Allah. Ini sangat menyedihkan sekali. Dia memberkati kita. Dia memberikan kita banyak fasilitas. Dia memberikan kepada kita banyak berkat. Tetapi berkat yang kita terima, justru yang kita gunakan untuk apa? Melawan Allah. Saya ambil contoh. Misalnya suatu ketika anak Bapak Ibu datang. "Pa, Ma, aku butuh uang." "Kamu butuh uang berapa?" "Sekian." Dia sebutkan sejumlah nama, sejumlah angka. Lalu kita memberikan uang. Tapi kita mulai curiga, untuk apa dia memiliki uang, dia minta uang itu. Kita coba selidiki, kita lihat. Ternyata dia menggunakan uang itu untuk apa? Membeli narkoba. Dan kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Dia menggunakan narkoba itu. Dia sudah minta uangnya dari kita lihat dia menggunakan uang itu untuk beli narkoba, dan kita lihat dia memakai narkoba itu. Hati kita sedih, ada jengkel, ada marah. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah.
Kita minta diberkati oleh Tuhan. Kita minta supaya kita diberikan sesuatu oleh Tuhan. Allah memberikan. Bahkan ketika kita tidak minta pun Dia berikan. Tetapi apa yang Dia berikan kepada kita justru kita gunakan untuk apa? Melawan Dia. Tapi Bapak Ibu Saudara, Allah itu luar biasa mencintai kita. Catatan tentang dosa itu kita bisa baca Bapak Ibu Saudara sesudah Kejadian pasal 3 sampai dengan kitab-kitab berikutnya. Begitu hebatnya dosa, begitu hebatnya, begitu jahatnya manusia di dalam dosa. Tetapi sekali lagi, di dalam keberdosaan manusia yang begitu hebat, ada kasih Allah yang hebat dan jauh lebih hebat. Jauh lebih besar daripada hebatnya dosa manusia. Allah begitu mencintai kita. Dia mencintai kita dengan cara apa? Dia mengutus anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada kita. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau kita katakan cerita tentang kasih, itu adalah cerita yang Allah katakan, Allah jabarkan di dalam Alkitab kita dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, maksud saya, itu merupakan salah satu cara untuk kita mengingat anugerah Tuhan. Perjamuan kudus ketika kita memecah roti, memegang cawan yang bersih anggur, kita sedang mengingat dan merayakan. Ada satu pribadi, for God's love, karena Allah yang sudah begitu mencintai saya. Dia rela. Ketika kita pegang roti dan anggur itu, kita sedang memegang lambang tentang pengorbanan Kristus. Cintanya buat engkau dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perikop yang kita baca, di situ Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam, perjamuan Paskah. Sebelum Tuhan Yesus akan disalib. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengadakan perjamuan kudus, maka kita sedang merayakan cinta Tuhan. Sedang merayakan apa? Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah berkorban buat kita. Nah dalam perikop yang kita baca, Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Dia menyampaikan, memerintahkan kepada para muridnya untuk mempersiapkan Paskah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat menarik bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan itu berkaitan erat dengan pengorbanan Kristus. Dan ketika kita mengkaitkan pengorbanan Kristus ini berkaitan erat dengan Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ada kaitannya Bapak Ibu Saudara, Paskah yang dilakukan oleh Israel ini dengan kisah pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan Allah membawa mereka menuju kepada tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kemiripan kisah, latar belakang kisah. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, maka mereka berada dalam perbudakan secara fisik. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami kesusahan. Dan begitu banyak kisah-kisah yang memilukan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi ketika Allah akan membebaskan mereka, ketika tulah terakhir, bahwa Allah akan menghukum, bahwa Allah akan membinasakan anak-anak sulung yang ada di Mesir. Allah sudah menyampaikan kepada bangsa Israel, akan ada kebinasaan. Akan ada kematian anak sulung kalau di rumah itu, di pintu rumah tidak ada darah. Tapi kalau ada percikan darah, yaitu darah domba, maka tidak akan ada kematian. Allah katakan bahwa Dia akan datang, Dia akan memasuki, Dia akan berjalan, Dia akan melewati tanah Mesir. Dan setiap kali ketika dia memasuki tanah Mesir, ketika dia berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, dia akan melihat apakah di pintu rumah itu ada percikan darah domba atau tidak. Sekali lagi, kalau tidak ada percikan darah domba, maka akan ada kematian anak sulung di sana. Tetapi kalau ada percikan darah domba, maka ada keselamatan, ada perlindungan, ada keamanan di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada domba yang mati, ada domba yang darahnya diambil dan dipercikkan, maka ada kehidupan. Tetapi ketika tidak ada domba yang dibinasakan, tidak ada domba yang darahnya diambil dan dipercikkan, maka di situ akan ada kematian. Bapak Ibu Saudara, sesudah itu barulah bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel tidak akan mungkin bisa keluar dari Mesir. Mengapa?
Sebab Mesir adalah sebuah kerajaan super pada waktu itu. Kekuatan tentara mereka sangat hebat, mereka sangat disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Dan Israel, mereka adalah bangsa budak. Mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya kemampuan untuk berperang. Jadi kalau mereka bisa keluar dari tanah Mesir, itu anugerah semata dari Allah. 10 tulah yang Allah kirimkan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir. 10-10-nya itu hanyalah karena kuasa Allah. Tidak ada andil, tidak ada inisiatif dari bangsa Israel, tidak ada. Semuanya kuasa Allah, semuanya anugerah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu memberikan pembebasan kepada kita. Dia memberikan kemenangan kepada kita. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dari apa? Perbudakan. Perbudakan secara rohani. Yaitu apa? Perbudakan dari dosa. Lalu kita dibawa kepada hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, dosa sudah mencengkram manusia. Sejak kita lahir sampai kita mati, yang namanya dosa itu begitu hebatnya di dalam hidup kita. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak dikuasai oleh dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Upah itu berarti sesuatu yang memang pasti kita terima. Upah itu berarti memang sesuatu yang wajib kita terima. Jadi apa yang akan diterima, yang sepantasnya diterima oleh orang berdosa? Maut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah anugerah Tuhan. Kalau ada percikan darah, yaitu darah Kristus, maka akan ada keselamatan. Tapi kalau tidak ada percikan darah, maka tidak akan ada keselamatan. Percikan darah Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus akan dibaptis, yang dicatat di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Lalu Yohanes berkata sambil menunjuk kepada Tuhan Yesus, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk mati di kayu salib. Dan dia yang ditugaskan oleh Allah untuk dia mati di kayu salib dan darahnya menjadi darah keselamatan, darah penyelamatan, darah kemenangan buat orang-orang yang mengalami percikan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merayakan Jumat Agung pada hari ini, kita sedang merayakan cinta Tuhan, anugerah Tuhan. Kita sedang mengingat kebaikan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka merayakan Paskah pada waktu itu, mereka sedang mengingat cinta Tuhan yang besar yang sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan di dalam kerajaan Mesir. Bapak Ibu Saudara, kita orang yang tidak berdaya, kita yang diperbudak oleh dosa, kita bisa diselamatkan, kita bisa diampuni, kita bisa dibebaskan dari dosa, dari maut kepada hidup. Itu hanya oleh karena anugerah Tuhan semata. Kita enggak berdaya, kita enggak mampu, tetapi Allah yang berkasih karunia atas kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sesudah Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk mempersiapkan Paskah, lalu pada ayat 26 sampai dengan 29 di situ Tuhan Yesus mengadakan makan Paskah. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam kisah di mana Tuhan Yesus memecah roti dan membagikan anggur itu cawan Bapak Ibu Saudara, maka saya mau mengajak untuk melihat dulu di dalam ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang dimaksud dengan waktuku hampir tiba. Waktuku hampir tiba. Kata waktu bukan cuma berbicara tentang sebentar lagi dia akan mengalami kematian. Bukan cuma itu. Tetapi kata waktuku hampir tiba, ini berkaitan erat juga dengan janji Allah. Penggenapan janji Allah. Bahwa sejak dalam perjanjian lama, Allah sudah menjanjikan akan datangnya juru selamat. Allah sudah menjanjikan itu sejak lama sekali. Dan sekarang waktunya sudah dekat. Di dalam Injil Yohanes, beberapa bagian di dalam Injil Yohanes
Di situ disebutkan ada beberapa kali kisah di mana Tuhan Yesus itu mau ditangkap. Beberapa kali. Tetapi Yohanes mencatat bahwa karena waktunya belum tiba, maka Tuhan Yesus tidak bisa ditangkap. Tetapi kali ini Tuhan Yesus katakan, waktuku hampir tiba. Sekaranglah penggenapannya. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang menarik tentang bagaimana Allah bekerja. Allah bekerja menurut jalannya sendiri. Allah bekerja menurut waktunya sendiri. Memang Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, ketika kita bergumul, kita ingin waktunya kitalah yang diikuti oleh Tuhan. Bukan kita ngikutin waktunya Tuhan. Jujur Bapak Ibu, kalau kita bergumul, ingin rasanya cepat-cepat pergumulan itu selesai. Misalnya contoh sederhana saja, sakit gigi. Ketika kita merasakan sakitnya gigi ini, maka kita kepingin cepat-cepat sembuh. Kalau bisa ada satu obat sekali minum langsung sembuh begitu. Itu baru sakit gigi. Bagaimana dengan pergumulan yang lain? Ketika kita berhadapan dengan pergumulan yang lain juga ada harapan itu. Ketika kita bergumul dengan sakit, ketika kita bergumul dengan pandemik COVID seperti ini, dengan dampak-dampaknya yang begitu berat yang kita hadapi, kita ingin cepat-cepat ini selesai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja menurut caranya, Allah bekerja menurut waktunya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak dari peristiwa ini untuk kita bisa bersama-sama mengikuti waktunya Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah terlambat. Dan Allah tidak pernah terlalu cepat untuk dia mengerjakan sesuatu. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha tahu. Jadi dia tahu kapan yang tepat dan terbaik untuk dia mengerjakan sesuatu. Bagian kita adalah kita mempercayakan hidup kita. Kita mempercayai hatinya, kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Dan percayalah bahwa Allah mempunyai maksud, mempunyai waktu, mempunyai rencana, mempunyai cara yang indah buat kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid mengadakan perjamuan malam, di situ dalam ayat 26 sampai dengan ayat 29, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid. Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus memegang roti, dia katakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan Yesus juga katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, maka roti itu tidak berubah menjadi daging. Cawan itu isinya tidak berubah menjadi darah, tidak. Roti itu tetap adalah roti. Cawan itu yang bersih anggur tetap itu adalah anggur. Jadi ketika makan roti dan meminum cawan, meminum anggur dari cawan itu, maka dua benda itu tidak berubah menjadi daging secara harfiah dan tidak berubah menjadi darah secara harfiah. Ini adalah kata-kata figuratif. Kata-kata yang maksudnya adalah kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi dari benda ini Tuhan Yesus itu mau mengajak untuk melihat kepada ada sesuatu yang mau disampaikan yang lebih besar, yang lebih penting daripada benda ini. Jadi pada waktu itu tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Sama dengan Tuhan Yesus pernah berkata, akulah pintu. Waktu Tuhan Yesus berkata akulah pintu, apakah dia berubah menjadi daun pintu? Enggak. Ketika dia berkata akulah roti hidup, apakah dia langsung berubah menjadi roti? Enggak. Jadi ada makna, ada pesan di balik dua benda ini, roti dan cawan dan anggur ini, dan yang ingin dia sampaikan kepada kita. Jadi setiap kali kita memegang roti dan memegang cawan atau meminum anggur ini, maka Bapak Ibu Saudara kita diajak oleh Tuhan untuk melihat, untuk kita mengingat apa yang sudah terjadi kepada diri Kristus. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di Getsemani, di kayu salib. Di Getsemani dia bergumul begitu rupa. Di kayu salib,
Dia bergumul begitu rupa. Tetapi dari kayu salib itu dia mengucapkan kata yang sangat indah. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan roti dan meminum anggur, saya mau mengajak kita bersama. Untuk hati dan pikiran kita melihat, melampaui apa yang kita lihat secara jasmani. Mata iman kita memandang kepada apa? Apa yang terjadi kepada Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, di sini dalam ayatnya yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roti yang dipecah, itu melambangkan, mengingatkan kepada kita tentang tubuh Kristus. Kita bisa mengingat itu Bapak Ibu Saudara lewat film yang pernah kita saksikan tentang tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia dicambuk begitu rupa. Tubuhnya terluka begitu hebatnya. Dicabik-cabik. Dan dari tubuh yang terluka itu mengalirlah darah. Dan semuanya ini mengingatkan kepada kita tentang apa? Pengorbanan Kristus. Mengingatkan kepada kita tentang apa? Penderitaannya adalah sebuah penderitaan yang menggantikan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dia tertikam. Yesus tertikam. Kenapa? Karena kita yang memberontak. Apakah dia memberontak? Tidak. Kita yang memberontak tetapi dia yang ditikam. Dikatakan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang berbuat jahat siapa? Kita. Tetapi siapa yang diremukkan? Dia. Ganjaran. Hukuman yang mendatangkan keselamatan. Siapa yang menerimanya? Dia. Dan oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur ini adalah luka-luka. Cabikan-cabikan luka yang ada di sekujur tubuhnya. Dia yang terluka. Tetapi kita yang sembuh. Ketika Kristus mati di kayu salib. Ketika kita bersama memakan roti dan meminum anggur. Lambang pengorbanan Kristus, lambang korban penggantian Kristus. Saya mau mengajak kita bersama mengingat itu semua. Mengingat cinta Tuhan yang besar. Nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan ini hanya sebagai sebatas sebuah ritualitas. Ya, karena Jumat Agung yang kita mengadakan perjamuan kudus. Tidak. Mari mata hati kita, mata iman kita memandang kepada apa yang Kristus sudah perbuat buat kita. Dia diremukkan, dia dihancurkan. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa karena pelanggaran, karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita. Lewat bilur-bilurnya, lewat luka yang ada di sekujur tubuhnya, kita menjadi sembuh, kita diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama melihat apa implikasinya ketika kita bersama merayakan Jumat Agung pada pagi hari ini. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ini. Ketika kita bersama juga nanti akan mengikuti perjamuan kudus. Saya ingin mengajak kita bersama merefleksikan 3 masa waktu. 3 waktu dalam kehidupan kita. Ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi nanti ketika Bapak Ibu Saudara memegang roti dan memegang cawan yang bersih anggur. Saya mau mengajak kita bersama untuk melihat 3 jangka waktu ini. Masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tentang masa lalu Bapak Ibu Saudara. Kita mencoba merenungkan tentang pahitnya dosa. Ada satu kebiasaan bangsa Yahudi Bapak Ibu Saudara ketika mereka mengadakan makan Paskah. Ketika mereka akan merayakan Paskah, mereka biasanya melakukannya atau disertai dengan makan sayur pahit. Ya.
makan sayur pahit. Jadi bukan sayur asem, bukan sayur asin, bukan sup dan sebagainya, bukan. Tapi sayur pahit. Kenapa sayur pahit? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada bangsa Israel waktu itu. Bahwa kehidupan bangsa Israel pada waktu di Mesir itu pahit sekali. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesengsaraan. Jadi ketika mereka mau makan perjamuan, mereka makan dulu ini sayur pahit. Untuk mereka tahu betapa berharganya hidup yang saat ini mereka dapatkan, kemerdekaan yang sehari ini mereka nikmati. Kalau dulu pahit, kalau dulu sengsara, kalau sekarang bisa mendapatkan suatu kemerdekaan, satu kehidupan yang begitu baik, bersyukurlah. Bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bermaksud mengajak Bapak Ibu untuk sesudah ibadah ini Bapak Ibu mencari sayur pahit lalu makan sayur pahit. Tidak itu maksud saya. Tapi coba kita renungkan ketika kita makan roti dan anggur perjamuan ini. Sambil kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Ingatlah bahwa dosa itu pahit. Dosa itu menyengsarakan. Dosa itu menghancurkan, dosa itu membinasakan. Saya yakin tidak ada satu orang pun di antara kita yang sesudah dia berbuat dosa, lalu dengan ekspresi merasa aku bahagia. Saya yakin tidak ada seorang pun yang sesudah dia berselingkuh, mengkhianati suaminya, mengkhianati istrinya, lalu dia dengan bangga berkata aku bahagia sudah selingkuh. Enggak ada. Kalaupun dia mencoba tersenyum, tapi hatinya pasti menangis. Kenapa? Karena dosa itu tidak pernah membuat manusia kepada kebahagiaan, enggak pernah. Dosa itu menyengsarakan. Coba ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sudah berbuat dosa, ada kesedihan, ada kekecewaan dalam diri kita. Ada duka di dalam diri kita. Kenapa aku lakukan ini? Kenapa aku berbuat ini? Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan perjamuan kudus, mari kita mengingat. Hidupku dulu pahit dalam dosa, terbelenggu dalam dosa. Aku binasa dalam dosa, aku hancur dalam dosa. Dan kalau hari ini aku mendapatkan anugerah Tuhan, aku mensyukurinya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sesudah mereka meninggalkan tanah Mesir, kadang-kadang mereka itu masih ingat. Mereka berkata lebih enak di Mesir. Lebih enak di Mesir. Kadang-kadang pemikiran itu juga ada dalam pikiran kita. Bahwa sesudah kita diselamatkan, sesudah kita mengalami anugerah Tuhan, pada saat-saat seperti ini kita membayangkan, aduh eman ya dulu dosaku itu, kenapa dulu aku gak perbuat? Kenapa dulu aku gak melakukan itu gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, tetap kalau kita mengingat tentang dosa, itu sesuatu yang tidak pernah mendatangkan kebahagiaan. Beberapa waktu yang lalu saya dengan beberapa rekan itu diskusi. Lalu kami katakan, syukur kepada Tuhan waktu itu, dulu kita tidak melakukan dosa-dosa seperti itu. Kalau dulu kita lakukan, hari ini kita tidak tahu hidup kita seperti apa, kita ada di mana dan bagaimana kehidupan kita hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita syukuri apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita hari ini. Jangan pernah berpikir, aduh indah ya dosa yang dulu kita perbuat. Tidak, itu tidak akan pernah indah. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, dosa itu selalu menyengsarakan. Hidup di dalam Kristus itulah yang indah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, masa kini. Ya, kalau masa lalu ingat betapa pahitnya dosa, masa kini ingatlah bahwa kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus mengucapkan kalimat ini, aku ada sebagaimana aku ada hari ini karena anugerah Tuhan. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, saya mengikuti perjamuan kudus, saya mau mengajak kita. Ingatlah ketika kita makan roti dan anggur itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa ada cinta Tuhan, ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Di mana Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bangsa Israel ketika mereka meninggalkan tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan yang akan mereka hadapi dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan.
Yang jelas itu adalah iklim cuaca yang panasnya siang hari begitu panas dan malam hari begitu dingin. Lalu juga ada bangsa-bangsa lain yang akan menyerang mereka. Begitu juga Bapak Ibu kita membaca bahwa ada kelaparan, ada kesulitan air. Tetapi Allah berjanji kepada mereka bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Allah menyatakan kehadirannya dengan dia memperlihatkan dirinya dalam rupa, dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Jadi mereka bisa melihat ada Allah yang memimpin mereka, ada Allah yang menyertai mereka. Walaupun Bapak Ibu dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu banyak pergumulan. Ya, ada banyak kesulitan, betul. Tetapi ketika mereka lihat ada tiang awan dan tiang api, mereka diingatkan. Walaupun ada pergumulan, tetapi ada Allah. Nah, dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu Saudara, kita juga mengalami banyak pergumulan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan yang mendatangi kehidupan kita. Tetapi Allah berjanji. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Di sini dikatakan oleh Rasul Petrus, yaitu kamu, yaitu kita semua orang yang percaya, yang sudah mengalami percikan darah Kristus, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kalau boleh dibilang tentang rentang waktunya adalah ketika kita percaya kepada Kristus hari ini misalnya gitu ya, maka Allah akan memelihara kita dengan kekuatan Allah. Allah memelihara kita dengan kekuatannya sampai kapan? Sampai nanti dia datang kembali. Sampai nanti seluruh janji keselamatan Allah itu Allah sediakan. Sampai nanti kepada akhir zaman. Jadi sejak kita percaya kepada Kristus sampai nanti di akhir zaman, Allah memelihara kita. Kata pelihara di sini Bapak Ibu menggunakan istilah tentara. Istilah dalam istilah militer. Jadi gambarannya adalah seperti Allah. Adalah dia itu berjaga-jaga seperti tentara yang melindungi kita dalam perjalanan ini. Ada pergumulan? Ada Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan hidup kita ada pergumulan, ada air mata, ada kesusahan. Tetapi Allah menjanjikan kepada kita semua bahwa dia akan memimpin, bahwa dia akan menemani, bahwa dia akan menyertai kita di sepanjang perjalanan iman kita ini sampai nanti di akhir zaman. Mungkin Bapak Ibu berkata, tapi Pak, saya bergumul begitu rupa hari-hari ini. Kondisi pekerjaan oleh karena pandemi COVID, belum lagi orang tua saya yang sakitnya begitu rupa beratnya. Dan saya sendiri mengalami kesulitan begitu banyak. Bagaimana mungkin? Bagaimana kasih Allah? Bagaimana saya tetap bisa mempercayai bahwa Allah ada menemani saya? Bapak Ibu Saudara, memang saya harus akui terkadang kita mengalami situasi-situasi yang sulit seperti ini. Tetapi saya mau mengajak kepada kita semua untuk kita tetap mempercayai hati Allah. Ada satu lagu yang sangat saya sukai. Lagu itu berjudul Trust His Heart. Percayalah kepada hatinya Allah. Dalam lagu ini ada syairnya yang berbunyi demikian. Ketika kamu tidak mengerti, ketika kamu tidak melihat rencana Allah, percayalah pada hati Allah. Saya mau mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada hati Allah. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Paulus mengatakan ini di dalam Roma pasal 8. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi dia memberikannya. Dia yang tidak menahan-nahan untuk menahan anaknya, tidak. Tetapi dia lepaskan anaknya. Dia tidak tahan-tahan itu, tetapi dia relakan. Saya pakai istilah dia tega. Untuk melihat anaknya mati di kayu salib. Kalau dia begitu rela dan dia begitu mengikhlaskan anaknya untuk mati di kayu salib. Hatinya adalah hati yang bisa dipercaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita masih bergumul dengan begitu banyak hal. Saya tetap mau mengingatkan kita, percayalah kepada hati Allah. Dia begitu mencintai kita. Dia begitu mencintai Bapak Ibu Saudara. Dia begitu mencintai engkau. Ketika engkau bergumul, ketika kita bergumul, ketika kita mengalami begitu banyak tantangan dalam hidup ini. Percayalah hati Allah, hati yang penuh cinta yang tidak akan pernah meninggalkan
kita, tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi masa lalu kita diingatkan tentang pahitnya dosa, masa sekarang kita diingatkan tentang jaminan pemeliharaan Allah, dan yang ketiga masa depan, bicara tentang jaminan kemenangan dan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita. Saya sangat tertarik Bapak Ibu Saudara dengan ayat 29 di bagian akhir. Tapi saya akan bacakan secara lengkap ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kerajaan Bapakku itu yang dimaksud adalah nanti di akhir zaman. Ya, kapan itu nanti? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ayat ini, di dalam situasi yang saat itu sedang sedih. Ya, kalau boleh katakan situasi yang sangat-sangat sedih pada waktu itu. Tetapi Allah, Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat yang penuh dengan keoptimisan. Satu janji, satu jaminan kepada para murid pada waktu itu apa? Aku akan bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku, dan di situ nanti kita akan mengadakan perjamuan lagi. Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Kita akan dibawa oleh Kristus nanti masuk dalam kerajaan Bapakku. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 dan 17. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Bapak Ibu Saudara, ini anugerah Tuhan, janji Tuhan buat kita. Bahwa Allah menjanjikan kita akan bersama-sama dengan dirinya nanti di dalam kerajaan yang kekal itu. Saya melihat ini hati Tuhan yang luar biasa. Sangat-sangat menakjubkan. Wow, cinta Tuhan yang luar biasa. Kita adalah orang berdosa. Kita sudah membuat hati Allah sedih. Kita sudah membuat Allah begitu kecewa dan sedihnya melihat diri kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah cintanya begitu besar untuk kita. Dan dia menyelamatkan kita. Lalu dia membawa kita bersama-sama dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bersama. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus, nanti ketika Bapak Ibu akan memakan roti dan meminum anggur, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan hari ini, sambil kita mengingat janji Tuhan, nanti di akhir zaman, janji kemenangan, janji kemuliaan, bahwa Allah akan mengumpulkan kita bersama dengan dirinya di dalam kerajaannya yang kekal. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya mau mengajak kita sama-sama sekali lagi, kita mengingat anugerah dan cinta Tuhan. Ketika Bapak Ibu pegang roti dan anggur, ingatlah, yang kita ingat adalah cinta Tuhan yang besar. Ada Kristus yang sudah mati bagi kita di kayu salib. Cinta di mana dia mau berkorban. Cinta di mana dia mau menggantikan kita untuk menerima murka Allah supaya kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu ya Allah. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan dan tidak dihukum. Betapa besarnya cinta-Mu bagi kami. Kami sadar Tuhan kami adalah orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan cacat dan celah. Ada begitu banyak perbuatan pelanggaran yang sudah membuat Engkau sedih. Bapa, ampuni kami. Tapi pada saat yang sama kami mau diingatkan lagi dan kami mau mensyukuri anugerah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ini boleh membawa kami untuk menghormati Tuhan, mencintai Tuhan dan hidup bagi Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan merayakan perjamuan kudus. Tuhan kiranya Engkau yang boleh memberkati kami. Siapkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.